Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Natania, NPM 210101127. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendekatan sosiologi dalam penelitian Living Quran. Pembahasan pertama yaitu kompleksitas penafsiran Al-Quran. Al-Quran merupakan perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran turun secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195, yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran memiliki bahasa yang khas, universal, dan mengatasi ruang dan waktu, sehingga dalam proses penafsiran tidak cukup hanya menggunakan aspek linguistik, namun juga sastra, kata, sejarah, gramatikal, ilmiah, dan lain-lain. Al-Quran diturunkan untuk semua umat manusia. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu membacanya, memahaminya, dan juga mengamalkan isinya. Tentunya tidak semua manusia bisa berbahasa Arab, maka dari itu diterbitkan mushaf Al-Quran beserta terjemahannya, agar mudah dipahami arti dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tetapi meski begitu, masih banyak ayat Al-Quran yang sulit untuk dipahami, maka dari itu dibutuhkan ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tafsir. Penafsiran berarti usaha atau proses memahami kandungan Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran pun tidak boleh sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mufassir. Syaratnya adalah memahami ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat, ilmu usuluddin, ilmu usul fikih, asbab al-nuzul, nasik dan mansuk, ilmu fikih atau hukum Islam, memahami hadis-hadis yang berhubungan, dan ilmu mauhibah. Sumber-sumber penafsiran Al-Quran adalah dari wahyu, logika, dan Israiliyat. Wahyu yaitu pemberitahuan langsung dari Allah, logika adalah pemikiran manusia, dan Israiliyat adalah cerita-cerita yang didapat dari kaum Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Kajian tafsir diharapkan peka terhadap ilmu pengetahuan agar Al-Quran menjadi sebuah keyakinan umum. Meski tafsir itu sangat penting, perlu digarisbawahi bahwa kebenaran mutlak hanya terdapat pada Al-Quran, bukan karya tafsir. Pembahasan kedua yaitu Al-Quran dan masyarakat pembacanya. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran. Membacanya merupakan ibadah. Tentunya butuh belajar untuk dapat membaca Al-Quran. Diperlukan pendidikan Al-Quran sejak dini sebagai bekal untuk sampai ke tahap memahami dan mengamalkan Al-Quran. Pendidikan tersebut biasanya terdapat di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, atau bisa dengan belajar dengan orang tua di rumah. Adapun adab yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Adab-adabnya yaitu niat yang ikhlas, dalam keadaan suci, di tempat yang bersih, menghadap kiblat, membaca ta'awudz, membaca basmalah, menghayati isinya, membaca dengan tartil, berdoa saat membaca ayat yang berhubungan dengan azab atau ayat yang berkaitan dengan rahmat, menghormati Al-Quran, urut, membaca dengan menggunakan mushaf, membaca secara berkelompok dan bergiliran, membaca dengan suara keras, memperindah suara, berhenti saat ingin menguap dan buang angin, membaca hamdalah saat bersin, dan menghatamkan Al-Quran. Pembahasan ketiga yaitu variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran. Respon umat Islam terhadap Al-Quran juga dipengaruhi oleh hak Quran yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Hak Quran yang harus dipenuhi manusia yaitu membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkan isinya. Dengan begitu, masyarakat dengan kesadaran diri maupun faktor eksternal akan memenuhinya. Interaksi umat muslim dengan Quran tentu berbeda dengan interaksi umat muslim di zaman Nabi terhadap Quran. Di zaman Nabi, dapat dengan mudah menanyakan hal-hal yang belum dipahami secara langsung, bahkan oleh sang penerima wahyu langsung. Sedangkan zaman sekarang cukup sulit menjadi guru Quran yang memang betul-betul paham kaidah-kaidah tajwid atau yang lain. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan diadakannya pembinaan. Setelah pembinaan terhadap guru, setelah pembinaan dirasa cukup, maka ilmu yang disampaikan tersebut diharapkan dapat disebarluaskan ke masyarakat.
Namun ada juga respon negatif. Sebagai contoh dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 tentang perintah berhijab. Masih cukup banyak wanita yang belum mengakui bahwa menutup aurat itu kewajiban. Mereka menganggap itu adalah diskriminasi terhadap wanita. Pasalnya, pria tidak diperintahkan demikian dan juga dengan alasan HAM atau hak asasi manusia. Mereka cenderung mengikuti nafsu, bukan wahyu. Pembahasan keempat yaitu metodologi penelitian Living Quran. Living Quran yaitu respon atau peran masyarakat terhadap Al-Quran atau Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Kajian Living Quran sangat bermanfaat sebagai dakwah untuk masyarakat, karena jika yang digaungkan hanyalah membacanya saja, masyarakat kurang mengerti apa makna yang terkandung dalam Al-Quran yang dibaca tersebut. Banyak sekali ditemukan fenomena Living Quran di Indonesia, tak hanya di kalangan dewasa namun juga anak-anak, seperti yang diterapkan di salah satu sekolah dasar. Sekolah tersebut mengadakan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Selain itu terdapat tradisi free lunch atau makan siang gratis setelah sholat Jumat di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Tradisi Living Quran ini pun tak sebatas perbuatan namun juga simbol-simbol. Contohnya kaligrafi. Banyak masjid di Indonesia menggunakan kaligrafi sebagai simbol penghargaan terhadap Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Gerakan Living Quran tak hanya dilakukan di lingkungan keagamaan saja, namun juga lingkungan kesehatan seperti rumah sakit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.